Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah dan selamat berhimpun di dalam Tuhan. Pada saat ini, kita bersama-sama mengikuti ibadah Minggu Trinitas, minggu pertama setelah hari Pentakosta. Ibadah ini masih kita lakukan dari rumah masing-masing, oleh karena saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19 dan dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona yang masih mewabah di seluruh penjuru dunia. Kita semua berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat kembali beraktivitas serta beribadah bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah saat ini masih menggunakan tata ibadah khusus yang telah disiapkan oleh Majelis Agung GKJW, serta menyikapi himbauan dari pemerintah dan PGI tentang ibadah-ibadah yang dilakukan di rumah. Untuk memulai ibadah ini, saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Hari Minggu ini, tanggal 7 Juni 2020, masuk di dalam Minggu Trinitas, di mana warga jemaat diajak untuk menghayati dan mengenang karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melalui firman-Nya di tengah-tengah persekutuan kita dan melalui pujian Kidung Jemaat nomor 4 bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita masih beribadah dari rumah masing-masing, kiranya tidak mengurangi semangat dan sukacita kita di dalam beribadah. Mari kita satukan hati, kita masuk panggilan ibadat. Di dalam hati kita mengaku demikian. Segala pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Putra, kiranya menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita di dalam membangun ibadah pada pagi hari ini, yang terdapat di dalam kitab Mazmur 9 ayat kedua yang begini bunyi firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Marilah kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1 bait yang pertama saja.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari dalam menjalani kehidupan ini, kita masih jauh dari kehendak Tuhan. Bahkan kita sering melawan Tuhan, karena mengikuti keinginan diri sendiri. Terkadang kita juga tidak peduli jika sikap dan tutur kata kita melukai hati orang lain. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengakui dengan sungguh-sungguh dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur terima kasih atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jika saat ini kami ada sebagaimana kami ada, dan kami juga masih boleh datang beribadah kepada-Mu, ini adalah karunia Tuhan bagi kami. Bapa di surga, kami juga mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu, karena kami belum mampu mentaati segala perintah-Mu. Kami belum mampu dengan tulus mengasihi keluarga dan sesama, terlebih-lebih mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa kami. Pada saat ini kami juga hendak bersama-sama membangun ibadah. Kiranya Tuhan hadir dan menyertai kami dalam peribadatan ini. Dari awal hingga akhir boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami dan layakkan kami beribadah kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak hanya memberi pengampunan atas dosa dan pelanggaran kita, tetapi Tuhan juga memberi petunjuk hidup baru kepada kita, agar hidup kita menjadi lebih baik di hari-hari yang akan datang. Oleh karena itu, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menerima petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam kitab Yesaya 41 ayat 13 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 29. Kita pujikan bait pertama dan ketiga.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 1 Tawarikh 16. Kita akan membaca ayat 7 sampai 17. Doa dan pembacaan firman Tuhan akan dipandu oleh salah seorang majelis yang bertugas. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan sekaligus kita akan merenungkan akan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat 7 sampai 17. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, marilah kita tunduk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar lagi Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, kami mohon Engkau hadir dan memberkati kami. Bagi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu ke atas dia, sehingga firman-Mu nanti bisa tertanam dalam hati para jemaat-Mu. Dan bagi para jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, Engkau bersihkan hati dan pikiran jemaat dari kuasa roh jahat, sehingga firman-Mu nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian ya Tuhan, seru dan ungkapan syukur ini kami serahkan hanya menyebut Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat 7 sampai 17, yang demikian bunyi firman-Nya. Nyanyian puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asyaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan, Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatkannya kepada Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi ayat nats kita
terdapat pada 1 Tawarikh 16 ayat 34 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Untuk renungan pada pagi hari ini, saya akan memberikan judul Selalu Bersyukur. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini kita sudah memasuki bulan ketiga untuk mengikuti peraturan pemerintah supaya bekerja dan beraktivitas dari rumah, termasuk kita beribadah juga dari rumah seperti yang kita lakukan sekarang ini. Walaupun peraturan new normal sudah ditetapkan pemerintah per 1 Juni kemarin, tetapi kita masih belum bisa beribadah di gereja kita masing-masing seperti yang sudah kita rindukan selama ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 ini memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan dan alam semesta. Bentuk dari virus COVID-19 ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, namun dia mampu mengguncang seluruh dunia, bahkan mampu mengubah tatanan kehidupan manusia. Dampak pandemi COVID-19 ini benar-benar luar biasa, Bapak Ibu. Dalam menyikapi situasi kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, marilah kita belajar dari Raja Daud. Raja Daud adalah raja yang senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Daud begitu senang memuji dan memuliakan nama Allah. Di dalam kitab Mazmur, begitu banyak ayat-ayat pengucapan syukur yang ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud adalah raja yang diberkati oleh Allah, sehingga dia sering mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula dia mengalami pergumulan-pergumulan berat dalam hidupnya. Tetapi Daud tidak pernah mengeluh. Daud tetap mengucap syukur, karena Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan Daud datang kepada Allah, memanggil namanya dan berseru kepadanya. Daud begitu percaya bahwa Allah sanggup memberikan jalan keluar atas pergumulannya. Dan saat ini Daud memberitahukan kepada kita melalui bacaan hari ini bahwa Allah sanggup melakukan mujizat-mujizat. Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Allah sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan. Dan Allah punya banyak cara untuk menolong umatnya. Terkadang cara Tuhan menolong kita tidak bisa diterima dengan akal sehat manusia, karena terlalu ajaib perbuatan tangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, 1 minggu yang lalu saya menonton sebuah tayangan video yang dikirim salah seorang warga jemaat. Di dalam video tersebut menceritakan tentang kisah seekor kucing yang terjatuh ke dalam permasalahan. Begini ceritanya. Di sebuah kebun ada sebuah pohon yang sudah mati, sudah tidak ada daunnya, bahkan ranting-rantingnya sudah mulai mengering. Kemudian datanglah seekor kucing. Kucing ini memanjat pohon itu, kemudian kucing ini dia bermain di atas pohon itu. Ketika asik bermain, tiba-tiba datang seekor ular. Ular ini dia merayap ke atas,
dan mendekati si kucing. Ketika kucing menyadari akan kehadiran ular, si kucing ini menjadi panik. Dia berusaha mengusir ular supaya pergi atau turun dari pohon itu. Tetapi ular ini bukannya turun, dia malah naik ke atas dan mendekati si kucing. Si kucing dia berusaha melawan ular ini. Tetapi si ular ini juga balik menyerang si kucing tadi. Ketika dalam perlawanan, tanpa dia sadari, si ranting yang diinjak oleh kucing ini tiba-tiba patah. Dan akhirnya kucing ini pun terjatuh. Sungguh malang sekali Bapak Ibu nasib kucing ini. Kucing ini bukan jatuh di atas permukaan tanah, tapi dia masuk ke dalam sebuah lubang sumur yang cukup dalam. Dia berusaha mencari-cari jalan keluar. Dia sambil mengeong-ngeong, dia mencoba untuk melompat ke atas, namun lompatannya gagal dan si kucing kembali jatuh ke dalam sumur itu. Dia juga berusaha untuk memanjat, namun sayang, tanah atau dinding dari sumur yang dia pijak juga ambrol, sehingga lagi-lagi kucing ini terjatuh ke dalam sumur. Dia sambil mengeong, dia seolah-olah berpikir keras mencari jalan. Dia mencoba sekali lagi untuk melompat, namun usahanya gagal dan gagal. Dia mulai putus asa. Mungkin dia merasa tidak akan ada orang yang datang menolong saya. Namun tiba-tiba Bapak Ibu, apakah manusia yang datang menolongnya? Ternyata bukan. Yang datang menolong kucing ini adalah seekor anjing. Anjing ini dia berlari-lari kecil sambil mencari-cari dari mana arah datang suara si kucing ini. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya si anjing ini menemukan keberadaan si kucing. Dan si kucing menggonggong ke arah anjing. Kemudian anjing ini dia berputar di sekitar sumur ini, seolah-olah juga mencari sesuatu yang dapat dia gunakan untuk menolong si kucing ini. Karena dia tidak menemukan sesuatu, akhirnya si anjing ini dia berlari meninggalkan sumur ini. Dan tidak lama si anjing dia kembali dengan menggigit sebatang kayu. Kemudian dilemparkanlah kayu itu ke dalam sumur dengan harapan sebatang kayu ini dapat menyelamatkan si kucing. Setelah menunggu beberapa saat, si kucing tidak juga muncul ke atas, maka dia kembali berlari meninggalkan sumur itu. Dan tidak berapa lama dia sudah kembali dengan membawa seutas tali tambang. Tali tambang ini sudah terurai ujung-ujungnya Bapak Ibu. Kemudian segera si anjing ini melemparkan bagian ujung tali itu ke dalam sumur. Melihat hal itu, si kucing dia tidak membuang-buang waktu lagi. Dia langsung menangkap tali ini, kemudian dia menggigit ujung tali ini dan menancapkan kukunya pada tali ini sebagai pegangan. Sementara anjing yang berada di atas, dia menggigit kuat-kuat tali ini, kemudian dengan sekuat tenaga dia menarik tali ini. Begitu kepala kucing sudah kelihatan menyembul di atas, si anjing dia kegirangan. Tanpa sadar dia lepaskan gigitan tali itu, dan kembali terjatuhlah kucing ini.
Namun dengan sigap anjing ini segera menangkap tali itu dan menariknya kembali. Setelah dipastikan si kucing tiba di atas dengan selamat, maka dilepaskanlah gigitan tali itu. Kucing dan anjing ini saling bertatapan, seolah-olah ingin mengatakan, terima kasih karena engkau telah menyelamatkan. Dan si anjing juga ingin mengatakan, terima kasih Tuhan karena kucing ini telah selamat. Lalu kucing dan anjing ini saling mendekat, kemudian mereka berlari berlompat-lompatan, seolah-olah ingin mengungkapkan sukacita di dalam hati mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah cerita ini kita dapat belajar beberapa hal. Seringkali kehidupan manusia juga seperti itu. Lepas dari permasalahan yang satu, masuk ke dalam permasalahan yang lainnya. Dan ketika sedang dalam permasalahan, seringkali kita merasa sendiri. Tidak ada seorang pun yang peduli. Saudara dan teman seolah-olah pergi meninggalkan kita. Usaha apapun yang kita lakukan seperti menemukan jalan buntu. Dan akhirnya timbullah rasa kecewa, cemas, takut, khawatir, dan bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Sehingga kita merasa kehilangan rasa sukacita dan lupa akan adanya Tuhan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan bagi kita mengalami situasi-situasi yang sangat tidak memungkinkan untuk mengucap syukur. Tetapi sebenarnya kita akan selalu menemukan alasan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Saya pernah membaca sebuah kalimat seperti ini. Jika engkau tidak memiliki apa yang engkau inginkan, mengucap syukurlah untuk sesuatu yang tidak engkau inginkan, namun engkau memilikinya. Marilah kita lihat diri kita. Betapa banyak pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita, tanpa harus meminta. Jika di tengah-tengah pandemi ini, kehidupan kita masih baik-baik saja, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, bukankah ini anugerah yang luar biasa? Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, walaupun sekeliling kita telah berubah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang mengucap syukur kepada Tuhan karena keinginannya terkabul, atau karena dia menerima berkat dari Tuhan. Menurut saya itu adalah pengucapan syukur yang biasa saja, karena semua orang bisa melakukannya. Tetapi jika kita mampu mengucap syukur di tengah-tengah situasi yang sulit, ini adalah pengucapan syukur yang luar biasa. Jika hari-hari ini mungkin kita memiliki rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, itu wajar dan manusiawi. Tetapi, haruskah kita terus larut dalam persoalan seperti itu? Tentu saja tidak. Karena kekhawatiran tidak akan menghilangkan masalah hari esok, tetapi akan menghilangkan sukacita hari ini. Kekhawatiran hanya akan membuat kita terfokus pada masalah dan bukan pada solusi. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, hari ini bagaimanapun keadaan panjenengan, kuatkanlah hati untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan percaya kepadanya dengan segenap hati, bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Seperti kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu Filipi 4 ayat yang ke-6 yang berbunyi,
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bukan supaya Tuhan senang, tetapi sudah sepatutnya kita mengucap syukur karena Ia setia dan adil untuk membawa kita pada rencana agungnya. Terkadang Allah memakai cara-cara yang tidak kita inginkan. Ketika kita menilai itu dari sudut pandang kita yang penuh dengan keterbatasan, maka kita tidak akan pernah bisa mengucap syukur. Tetapi marilah kita belajar memandang setiap pergumulan dari sudut pandang Allah, agar kita mampu mengucap syukur dalam segala perkara. Jika kita kuat, maka kita juga akan mampu menguatkan orang lain, bahkan akan mampu menguatkan banyak orang, dan kita boleh menjadi berkat bagi mereka. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan, karena di dalam pengucapan syukur ada kelegaan, ada kekuatan yang memampukan kita bertahan menghadapi suatu keadaan. Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kita akan menolong dan memampukan kita untuk menjalani hari-hari ini dengan lebih baik, sehingga kita boleh menjadi saksi atas kebesaran kasih Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita satukan hati kita, kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terkadang sulit bagi kami untuk mengucap syukur kepadamu, terlebih pada saat situasi seperti sekarang ini. Ketakutan dan kekhawatiran sering menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami lupa bahwa kami punya Engkau ya Bapa, Allah yang sanggup memberi pertolongan dan jalan keluar di setiap pergumulan hidup kami. Bapa, ampunilah kami. Tetapi biarlah dengan firman Tuhan di pagi hari ini, iman kami boleh dibangun dan dikuatkan, sehingga kami mampu melihat di setiap pergumulan ada rencana Tuhan yang indah bagi masa depan hidup kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara kami Indonesia, yang tengah berjuang melawan penyebaran pandemi COVID-19 ini, dan juga dampak dari pandemi ini. Tuhan, tolonglah bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintah
baik yang di pusat hingga sampai pedesaan. Tuhan berikanlah hikmat kebijaksanaan, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat di setiap kebijaksanaan yang diterapkan bagi masyarakat. Tim gugus tugas dan tim medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini kiranya juga tidak lepas dari pengawasan dan perlindungan tangan Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan kehidupan seluruh jemaat-Mu, baik yang di induk maupun di Pantan. Kiranya Tuhan menilik satu persatu kehidupan setiap keluarga yang ada. Apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan tolonglah mereka. Yang sakit karena penyakit apapun, Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang hilang harapan, Tuhan berikan pengharapan. Segala usaha dan pekerjaannya Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, dan Tuhan buat berhasil. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Ida dan semua majelis jemaat baik yang di induk maupun di Pantan. Kiranya Tuhan memberikan kami semangat dan kesetiaan supaya kami tetap giat bekerja di ladang anggur Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan kehidupan kami di minggu kerja yang baru ini. Kami tidak mengetahui Bapa apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa, kasih dan rahmat akan menjaga dan memelihara hidup kami. Kami juga menyerahkan rangkaian ibadah yang telah kami bangun bersama, kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Apabila ada kekurangan di dalam kami beribadah, Tuhan ampunilah kami. Bagi anak-anak Tuhan yang telah mengambil bagian dalam tugas dan pelayanan di pagi hari ini, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa, dan yang telah mengajari kami doa sempurna, yaitu berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaannya di dalam kehidupan kita, marilah kita memberi persembahan bagi Tuhan. Jalannya persembahan akan dipandu oleh salah seorang majelis. Firman Tuhan sebagai dasar dan penghantar kita mempersembahkan syukur di hadapan Tuhan, saya ambilkan dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 23 yang begini bunyinya. Siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang berjalan dengan jujur, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur di hadapan Tuhan dengan kita memberikan persembahan yang akan diiringi dengan kita memujikan Kidung Jemaat nomor 288 bait yang pertama. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih,
Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat-berkat yang sudah Engkau limpahkan. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan yang sudah kami himpun. Seberapapun nilainya Tuhan, kami mohon Tuhan sucikan dan Tuhan berkati, sehingga persembahan ini bisa menjadikan dupa yang berbau harum dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa, permohonan dan syukur ini kami panjatkan. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari peribadatan ini dan kembali ke tengah-tengah keluarga dan aktivitas kita setiap hari. Marilah, mulai hari ini kita mau belajar melatih diri untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan senantiasa percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memberi pertolongan dan jalan keluar bagi setiap orang yang mau percaya dan mengasihi Dia. Dunia boleh berubah dan sekeliling kita mungkin juga akan berubah, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah selama-lamanya. Marilah kita tutup ibadah ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 410. Kita pujikan bait pertama. Kita akan menerima berkat dari Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus turun menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 474. Segala kemuliaan ya Bapa.